Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita aturkan kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi hari ini kita bersua lagi di sebuah acara yang senantiasa mengedepankan tentang informasi dan teknologi. Kali ini kita ada di acara IT. Dan tentu saja acara ini bisa Anda ikuti setiap kali Kamis jam 9 pagi. Dan pemirsa, di pagi hari ini telah hadir teman-teman kita dari UNS Surakarta. Beliau sudah semester 5 semuanya, nggak tahu ini segeng apa enggak. Yang jelas ini ada Mbak Afia Salma Zahabia. Yang sebelah mana? Ini. Ya, kemudian ada Almira Nur Aryani Putri. Jelas-jelas Putri kelihatan. Kemudian ada Aldi Fauzan Mawardi. Putra yang pakai nama Mawar, iya di belakang, tapi nggak masalah juga. Dan pagi hari ini ada bahasan yang cukup unik, saya kira tadi ada hubungannya dengan bahasa Jepang, kobosuka, noda regen gitu, tapi ternyata ini sebuah bahasan yang cukup untuk bisa disampaikan untuk mengawali sua kita di pagi hari ini. Mungkin bisa nerangin untuk bosuka nodal regen, siapa yang mau menyampaikan? Mungkin saya. Oh ya, silakan. Jadi bosuka nodal regen ini merupakan hasil studi kami dalam salah satu mata kuliah, yaitu mata kuliah Studio Perencanaan Wilayah, yang kemudian diikutsertakan pada kompetisi yaitu WPSC APSA International Student Competition, di mana ini merupakan kompetisi bagi mahasiswa perencanaan internasional untuk mempresentasikan karyanya dalam WPSC APSA. Untuk tema sendiri untuk tahun ini yaitu penataan ruang yang inovatif dan inklusif. Sedangkan subtema yang kami ambil yaitu terkait dengan perubahan iklim dan lingkungan, seperti itu. Dan kegiatan ini sudah diselenggarakan ya? Atau belum? Sudah, Pak. Sudah ya? Sudah. Waktu itu ada di mana? Untuk kegiatannya sendiri memang beradanya di Bali, namun konferensinya ini memang diselenggarakan dalam dua mode, yaitu online dan offline. Jadi bagi pihak peserta lomba yang memang dekat dengan Bali bisa langsung ke sana, namun kami memang kemarin konferensinya melalui online, melalui via Zoom. Berapa orang yang di UNS yang ikut? Kalau yang di UNS ini memang cuma kami, karena kan untuk PWK UNS ini menerjunkannya satu kelompok mahasiswa yang untuk mengikuti lomba WPSC APSA ini. Jadi di sini cuma satu kelompok, yang dimana dalam satu kelompok ini beranggotakan 6 orang. Ya, 6 orang ini yang duduk di sini karena tempatnya mungkin nggak muat, jadi hanya 3 orang, separuhnya nonton sepertinya. Iya, nggak masalah juga. Terus kemudian untuk kalau teman-teman ini sebenarnya ada di Fakultas Teknik. Teknik. Kemudian jurusannya di Perencanaan Wilayah dan Kota. Perencanaan Wilayah dan Kota. Ya, biasa disingkat PWK. Perencanaan Wilayah dan Kota. Mungkin kalau nanti kerja ada di Dinas Tata Kota begitu? Iya, PUPR, Dishub, seperti Bapeda, agraria gitu ya. Utamanya juga ada dari konsultan perencanaan. Ya. Kemudian untuk waktu acara tersebut, tema dan kompetisinya sendiri tahun ini tentang apanya, Mas Aldi? Kalau dari tematiknya ini kan kita mengarahnya kalau dari kompetisi tersebut dari climate sendiri. Jadi kita bagaimana kita bisa mengatasi isu iklim dan isu lingkungan itu, tapi kita mengatasinya dalam wadah regional gitu. Nah, makanya tercermin dalam judul kita Bosuka Nodal Region sebagai Satellite City of Surakarta itu. Bosuka ini kan dicerminkan itu sebagai Boyolali, Sukoharjo, dan Karanganyar yang tadinya dianggap bahasa Jepang itu. Jadi itu kita dari 3 wilayah itu termasuknya itu sebagai kota satelit di Surakarta, dengan mereka itu sebagai daerah penyangga yang nantinya ke depannya diutamakan itu kita mau mengatasi isu lingkungannya itu lewat apa, mungkin nanti akan dijelaskan lebih lanjutnya ke arah isu transportasi, isu ekonomi, dan nanti itu ada istilahnya apa ya,
hubungan dan sinergi antar sektor, Pak. Jadi kita berusaha mengutamakan dan meratakan agar semuanya bisa saling berkesinambungan gitu. Ya, ya. Mengapa untuk Kota Solo sendiri yang harus didukung oleh 3 kota ini? Kalau dari Solo sendiri itu kita bercermin ke kondisi existingnya juga ya. Sekarang ini kan mungkin kalau kita lihat di Surakarta itu sendiri sudah banyak event, sudah banyak teman-teman yang dari mahasiswa, mungkin kalau bisa dirasa itu dari teman-teman mahasiswa, udah ada mahasiswa-mahasiswa baru yang makin ramai juga. Terus dari pola urbanisasi yang datang ke Solo ini makin lama manusia di Surakarta itu istilahnya makin banyak. Sedangkan perlu kita itu kan sebagai manusia selalu memiliki mobilitas yang tinggi dengan kebutuhan transportasi yang tentunya semakin meningkat gitu. Nah, kita sebenarnya kalau di dokumen kajian kita itu bahwa dari manusia di Surakarta itu populasinya makin meningkat, kebutuhan transportasinya makin meningkat. Nah, tentunya makanya mungkin kita ngerasa juga sebagai masyarakat di Surakarta itu adalah istilahnya titik-titik kemacetan yang mungkin semakin lama semakin parah gitu. Nah, itu makanya kenapa kita mencerminkan dari wilayah-wilayah tersebut, karena di wilayah-wilayah tersebut dari Boyolali, Sukoharjo, dan Karanganyar itu bisa membantu dalam pemerataan transportasi tersebut. Kali dari Boyolali kan ada di Ngemplak itu sudah ada bandara, kita integrasikan dengan nanti sistem transportasinya. Kalau dari Sukoharjo juga sudah mulai, teman-teman itu kalau dari yang kita kaji itu peningkatan pertumbuhan penduduk juga di arah sana juga semakin berkembang kan. Jadi orang-orang kerjanya di Surakarta tapi tinggalnya di Sukoharjo kan, di situ juga berarti kebutuhan transportasi juga ada. Begitu juga nanti kasusnya di Karanganyar gitu. Jadi sebenarnya isunya berkembang terus gitu. Iya, iya. Berarti tentang kegiatan yang dilakukan oleh teman-teman yang ada di Fakultas Teknik, utama di jurusan PWK tadi ya. Itu kompleks ya. Menurut saya kompleks sekali. Ada transportasi, terus kemudian tempat tinggal dan sebagainya, karena itu semuanya banyak. Misalnya saja ini kemarin ada event apa yang difabel pada olahraga di sini nanti para games ya. Terus kemudian nanti ada Sorinji Kempo yang lomba nasional dan sebagainya. Itu semua perlu dukungan wilayah-wilayah sekitar Kota Solo begitu. Dan adakah sesuatu yang nantinya bakal dicapai idealnya sebuah kota, utamanya Kota Solo ini? Mungkin bisa digambarkan. Jadi kalau kita kan memang isunya kan terkait kemacetan dan juga lingkungan di Solo Raya ini. Kemudian untuk solusi yang bisa kami lakukan tuh untuk mengurangi emisi perkotaan di Solo Raya dengan menggunakan konsep kota kompak di dalam kota satelit tersebut. Nah, konsep kota kompak ini yang sebagaimana sih? Jadi konsep kota kompak ini bagaimana kita bisa efisien dalam menggunakan lahan di perkotaan, khususnya di Kota Surakarta yang sudah dijelaskan sama teman saya Aldi, di mana Kota Surakarta ini mengalami perkembangan cukup pesat dari jaringan transportasi, jaringan prasarana, kemudian aktivitas pergerakan penduduknya juga semakin kompleks. Jadi kita bagaimana sih kita bisa mengefisienkan lahan yang ada, dan juga kita bisa mereduksi pergerakan masyarakat dengan cara memindahkan pergerakan tersebut ke kota hinterland, yaitu kawasan nodal region Bosoka itu tadi, Boyolali, Sukoharjo, dan Karanganyar. Kemudian untuk tujuannya sendiri ini bagaimana kita bisa meminimalisir peningkatan polusi udara yang disebabkan dari kendaraan pribadi. Kemudian bagaimana kita juga mampu menyeimbangkan antara konsep sustainable atau keberlanjutan yang dari ada sektor sosial, ekonomi, dan juga lingkungan. Kemudian terakhir bagaimana kita bisa mengkolaborasikan dari sektor ekonomi, transportasi, dan juga permukiman, seperti itu, Pak. Ya, ya. Dan saya melihat mungkin untuk pengalihan lokasi ya, misalnya kalau Solo untuk kawasan industri sepertinya nggak mungkin lagi begitu ditambah, karena
dari misalnya wilayah Pasar Kliwon di sini banyak batik produksi, kemudian sungainya saja sudah warnanya coklat karena buangan limbah itu. Nah, apakah kemungkinan itu bisa dialihkan ke Bosuka itu? Bisa disampaikan solusinya seperti apa? Iya, memang ada kemungkinan untuk bisa berpindah ke Bosuka. Jadi untuk di Bosuka sendiri, khususnya di wilayah Sukoharjo dan Kartasura itu memang masih berupa wilayah yang berkembang secara terus-menerus untuk wilayahnya. Jadi memang ada kemungkinan di mana mungkin ketika industri kecil maupun industri besar di kota Surakarta ini sudah cukup banyak, dan di mana pengolahan limbah atau IPAL sendiri kan tidak mungkin kita terus-menerus menggunakan sungai yang ada di kota Surakarta seperti ini. Jadi mau nggak mau kan kita juga harus berpindah dan memiliki inovasi lainnya, yaitu kita menggunakan wilayah hinterland atau wilayah penyokong dari kota Surakarta ini. Jadi memang ada kemungkinan bisa berpindah ke Bosuka ini begitu. Mungkin kalau pindah itu sesuatu yang mungkin bisa dikatakan gampang juga, tapi di sisi lain faktor manusianya ini bagaimana memberikan pengertian, itu bagian dari kegiatan apa mas-mas dan mbak-mbak ini apa tadi ya? Bagian itu apa tidak? Yang busukan udara gini itu tadi. Ya maksudnya memberikan pengertian bahwa ini sebaiknya begini. Nah, itu apakah bagian dari kegiatan teman-teman? Biasanya kita ini bukan hanya tidak asal meminta masyarakat untuk berpindah lokasi, tapi kita juga mengkaji terlebih dahulu apakah benar-benar wilayah kota Surakarta ini benar sudah tidak mampu lagi menyokong adanya kawasan industri lagi. Jika memang sudah dianalisis tidak mampu, maka kita menganalisis wilayah calon dari tempat industri tersebut. Jadi misal kita mau menganalisis wilayah Bosuka itu tadi, mungkin kita memerlukan analisis dari sektor ekonomi, transportasi, dan prasarana. Bagaimana sih jaringan transportasi di Bosuka, apakah sudah memadai, dan bagaimana sih jaringan prasarana terkait industri pengolahan air limbah. Jadi IPAL di sana tuh apakah memungkinkan untuk dibangun, dan bagaimana juga dari perekonomian dari arus produksi, kemudian dari barang dan jasa hingga jalur komunikasi dan transportasi ini bisa berintegrasi. Jadi untuk dibangun kawasan industri di sini tuh memungkinkan seperti itu. Jadi dari hasil analisis tersebut biasanya kami sampaikan ke pihak akademisi. Kemudian nanti jika ada program yang mungkin hendak direncanakan bersama pemerintah, nanti bisa berkolaborasi biasanya. Jadi ada kolaborasi antara kami mahasiswa, akademisi yaitu dosen kami, dan juga pemerintah bersama masyarakat seperti itu. Ya, berarti juga melibatkan banyak pihak ya. Betul. Ya. Dan untuk saat ini sebenarnya stepnya sudah sampai mana? Untuk support Bosuka pada Kota Solo? Kalau pensupportan sendiri kan kita ini untuk pergerakan dari kelompok kami ini Pak, yang kita kerjakan ini sebenarnya kan kita mengsubmit itu ke APSA tadi. APSA itu stands for Asia Pacific Conference. Jadi kita tembusin kajian kita ke teman-teman akademisi dulu, yang mereka itu sifatnya dosen-dosen juga yang dari luar negeri, ada yang dari Groningen, ada yang dari Australia. Itu mereka bekerja sama dengan Asosiasi Sekolah Perencanaan juga di Indonesia, juga Ikatan Mahasiswa Perencanaan Indo. Itu mereka istilahnya kita memberikan suatu bahan kajian berasal dari kota Surakarta, dan nantinya karena kita kan terbatas juga ya Pak, kita ada peran tersendiri sebagai mahasiswa untuk membantu dari kajian. Intinya kita masih stay di situ, tapi untuk kedepannya bagaimana implementasinya akan dikembalikan lagi kepada akademisi, kepada pemangku kepentingan, kepada pemangku kebijakan, karena itu kembali sesuai dengan ranah begitu. Ya, mungkin di Kota Solo, kemudian dengan kota-kota di Bosuka tadi, pasti antar pemangku wilayah itu sendiri sudah melakukan satu komunikasi yang baik begitu ya, dan pasti tidak hanya sekedar Bosuka ini support Solo,
Tapi yang lain pun juga pasti ingin mendapatkan keuntungan terhadap apa yang dimiliki Kota Solo. Utamanya mungkin kalau di Karanganyar banyak wilayah atau destinasi wisata yang mungkin bisa orangnya tinggal di Solo, nanti Bisa wisata di sana. Tapi kadang-kadang memang di sana juga ingin tinggal di sana sekalian dingin-dinginan gitu ya. Nah, kalau sekarang ini saya melihat banyak pedestrian yang dibongkar dan sebagainya. Ini sebenarnya kalau menurut Anda yang nantinya ke depan itu sebagai orang yang mendalami tata kota, nah ini sebenarnya berkiblat kemana atau memang itu ada ilmunya, Mbak, Mas? Kalau untuk pedestrian itu kan sebenarnya jalur pejalan kaki ya Pak. Nah kalau di kami itu ada juga mata kuliah yang berkaitan sama kota inklusif. Jadi kota inklusif adalah kota yang ramah semuanya, dari mungkin dari lansia, disabilitas, dan mungkin anak-anak. Jadi kalau untuk pedestrian yang sedang saat ini dibongkar, untuk beberapa waktu sebelumnya itu memang kita melihat bahwa pedestrian ini kan tidak hanya berupa bongkahan jalan yang kemudian disusun batu-batunya seperti itu kan tidak, tapi memang ada fondasi yang dimana itu tuh ada simbol bagi mungkin dari disabilitas tunanetra, mungkin bisa guiding block. Ya ada guiding blocknya seperti itu untuk Hmm. membantu mereka bisa beraktivitas di luar, terutama di pedestriannya tersebut. Jadi pedestrian itu sebenarnya sangat penting bagi disabilitas dan juga masyarakat lainnya untuk jalur penghubung dari misal dari pasar kemudian ke sekolah atau mungkin dari rumah ke sekolah, dan itu benar-benar kalau semisal dari tugas saya kemarin dari mata kuliah kota inklusif itu memang disabilitas ini membutuhkan guiding block yang simbolnya itu memang benar gitu. Karena kan banyak ya Pak sekarang itu guiding block itu nabrak sama pohon. Jadi ketika mungkin disabilitas tunanetra jalan tahu-tahu kok ada pohon di depannya, kan itu menjadi hambatan bagi mereka untuk melakukan aktivitas di luar. Jadi memang itu merupakan ranah kami juga, tapi tidak terlalu mendalami seperti itu. Baik, Mbak Afia, Almira, kemudian Mas Aldi, kita akan lanjutkan bincang-bincang kita di pagi hari ini tentang sesuatu yang menarik, Bosuka Node Region. Dan pemirsa, saya akan buka kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya, silakan di telepon 02716793000, SMS WA di 081125553.000. Namun sebelumnya kita ikuti jeda pariwara berikut ini. Baik pemirsa dimanapun Anda berada, Anda masih menyimak sajian IT untuk pagi hari ini. Masih ada teman kita dari UNS, ada Mbak Afia, Almira, Aldi juga. Dan kita masih membahas tentang Bosuka Node Region. Dan saatnya bagi Anda yang ingin bertanya silahkan ya, 02716793000 untuk teleponnya. Untuk SMS WA ada di 081125553.000. Oh ya, mungkin bisa disampaikan nih strategi dalam melaksanakan solusi. Nah ini mungkin bisa disampaikan terkait dengan wilayah perencanaan dan sebagainya. Mbak Afia mungkin bisa sampaikan. Jadi strategi yang kami susun yaitu terkait dengan mengintegrasikan aktivitas-aktivitas yang ada di wilayah. Hal ini tuh berkaitan dengan sistem transportasi dan kawasan perekonomian, di mana sistem transportasi ini nantinya yang akan menghubungkan dari simbol-simbol ekonomi yang ada di wilayah. Kemudian juga sistem transportasi yang terintegrasi nantinya juga akan membantu menurunkan angka kemacetan dan angka kendaraan pribadi yang tadi sebagai penyebab dari kemacetan dan polusi udara tadi. Dan ada apa tampilan yang bisa diperlihatkan ini sepertinya di MTA TV di layar kaca. Nah ini mungkin bisa sampaikan. Ya, jadi di sini memang dari hasil proyek kita yaitu Bosuka Node Region di Satellite City of Surakarta. Jadi
untuk hasil ini merupakan infografis yang kami ikutkan dalam perlombaan di WPSC APSA. Nah, kemudian di sini memang terdiri dari 3 halaman. Yang halaman pertama ini merupakan latar belakang mengapa kita memilih judul Besukan Udara Region ini. Jadi dapat dilihat dari adanya peningkatan emisi dan juga peningkatan polusi udara di perkotaan, kemudian mulai meningkatnya jumlah kendaraan pribadi yang ada di Kota Surakarta, dan di mana Kota Surakarta ini juga berhubungan dengan kota-kota sekitarnya, yaitu Kota Semarang, Kota Yogyakarta, dan di mana kita ini tujuannya untuk mengurangi dari emisi perkotaan yang ada di Solo Raya. Kemudian di sini juga ada beberapa isu yang kita ambil dan ada dampaknya juga. Nah, bagaimana sih di halaman kedua ini kita mampu menjelaskan dampak-dampak yang akan terjadi nantinya dari adanya konsep Besukan Udara Region, yang dimana Besukan Udara Region ini sebagai kota satelit dari Kota Surakarta yang dilihat dari sektor transportasi dan juga ekonominya. Apa dampaknya, Mbak? Gimana? Dampaknya apa? Kalau dampaknya ini memang dari transportasi kita melihat adanya konsep integrasi dari pasar. Kalau di sana kan ada pasar Kartosuro. Nah, bagaimana pasar tersebut bisa berintegrasi dengan jaringan transportasi yang ada, yaitu jaringan transportasi publik hijau berupa BST koridor dan juga transportasi publik lainnya yang terintegrasi sehingga nantinya masyarakat ini bisa beraktivitas tanpa adanya kendaraan pribadi seperti itu. Ya, bisa lanjut, Mbak? Kemudian untuk peta-peta ini yang kita buat ini ada peta solusi juga, di mana kita membuat solusi integrasi dari aktivitas penduduk. Nah, di mana solusi ini tuh kita mengurangi emisi perkotaan melalui konsep kota kompak di dalam kota satelit. Nah, tujuan dari solusi ini nih yang pertama untuk mengurangi peningkatan polusi udara yang disebabkan dengan adanya kendaraan pribadi. Kemudian yang kedua, mengintegrasikan sektor ekonomi, permukiman, dan juga transportasi. Nah, konsep kita ini ada satu sebenarnya, jadi berfokus pada integrating activities, kemudian dijabarkan dalam public transportation system dan juga economic hub. Mungkin terkait public transportation system, mungkin bisa dijelaskan sama Aldi. Kalau yang public transportation system ini kayaknya sebenarnya sudah beberapa dijabarkan juga ya. Kalau dari public transportation system ini simpelnya kita ingin mengkoneksikan titik-titik utama yang ada di kawasan-kawasan tersebut, yang juga di kawasan-kawasan utama di Surakarta itu. Bagaimana nantinya ke depannya itu titik-titik ekonomi bisa dihubungkan dengan transportasi publik, dan itu kenapa? Supaya masyarakat istilahnya mudahnya ya udah, kita udah nggak perlu lagi dengan kendaraan pribadi gitu. Kita bisa menggunakan kendaraan publik. Jadi kita penyediaan dari sistemnya dulu, dari sarana prasarananya dulu. Nah, setelah sistemnya sudah ada, bisa kita tembak ke arah perubahan mindset. Bagaimana mungkin kita bercermin di ibu kota kita, bagaimana teman-teman lebih memilih arah commuters, atau mungkin kalau komuter lain itu kan di kereta dan BRT, bus rapid transit. Nah, di sini kita kan sudah punya ada BST, tapi mungkin yang dirasa implementasi atau penggunaannya masih bisa dioptimalkan kalau dari kita. Nah, dari sana lahirlah public transportation system ini dengan halte yang kita utamakan nanti berupa desainnya itu halte yang green atau halte yang istilahnya udah ada solar panelnya, sudah ada RTH atau ruang terbuka hijaunya. Jadi dari teman-teman yang menunggu dari BST juga bisa enjoy gitu. Nyaman ya. Iya. Untuk economic hub mungkin. Kalau economic hub sendiri memang kita berfokus bagaimana cara kita bisa mengintegrasikan pusat-pusat ekonomi yang ada di Besukan Udara Region, yaitu Boyolali, Sukoharjo, dan Karanganyar, menggunakan jaringan transportasi yang ada. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, kalau di Besuka ini ada beberapa kawasan industri, kemudian ada Bandara Adi Sumarmo, dan juga ada pusat-pusat pasar yang lainnya, yang dimana hal ini mampu terintegrasi satu sama lain. Jadi untuk arus produksi, barang dan jasa hingga jalur komunikasi ini bisa terus berintegrasi,
dengan adanya jaringan transportasi yang sudah disebutkan Aldi tadi, begitu Pak. Saling keterkaitan. Ya, ya. Hanya saya tadi seperti disampaikan Mas Aldi, masih perlu dioptimalkan ya untuk transportasi. Saya memang melihat celah itu masih ada, dan saya pernah lewat di Terminal Kartosuro itu masih kosong di sana. Tidak ada bis yang lewat di sana, malahan justru langsung masuk kota jam 12 itu. Yang ada cuman tadi bis-bis merah dan biru itu yang lewat sana. Nah, selain itu juga mungkin ini perlu sosialisasi ya yang kenceng gitu. Karena sebenarnya sebelum bisnya memang harus rencananya matang dan pasti launching di waktunya kapan, kemudian dibarengi sebelum launching itu, sehingga ketika acaranya sudah launchingnya di hari H misalnya begitu, masyarakat pun sudah menyambut gitu. Kalau ini sekarang kita masih banyak yang tidak paham. Terus terang saja, ini banyak orang-orang gimana caranya naik itu, jurusannya kemana, itu pun juga tidak tahu. Meskipun sebenarnya sudah merambah kemana-mana ya, itu sebenarnya menguntungkan kalau orang yang paham arahnya kemana atau rutenya kemana itu, mereka akan sangat terbantu karena saat ini bis-bis tersebut juga gratis ya. Iya, Gratis. Nah, ini tidak bagian dari itu ya teman-teman, untuk bisa memberikan penyampaian atau usulan kepada pihak-pihak yang terkait agar program-program seperti ini bisa dinikmati untuk masyarakat. Mungkin untuk harapannya ada sih Pak, mungkin Iya, jadi dari penelitian kami ini mungkin dapat jadi referensi untuk penelitian-penelitian yang terkait selanjutnya. Selain itu juga dapat menjadi referensi bagi pemerintah juga untuk mengatasi dan memberikan solusi terkait mobilitas kendaraan penduduk yang nantinya dapat menyebabkan polusi udara dan berdampak pada lingkungan juga, seperti itu. Ya. Ya, dan sekarang juga ditambah kendaraan-kendaraan yang non emisi, jadi bisa dikatakan semakin banyak hal mendukung kota ini menjadi lebih hijau lagi begitu ya. Kemudian program-program yang sudah dilaksanakan ini progresnya sampai mana ini? Ini sampaikan teman-teman siapa? Kalau dari progres sendiri, kalau kita bercermin dari kebijakan-kebijakan yang ada gitu Pak, di Kota Solo maupun mungkin di kabupaten-kabupaten lain, mungkin bisa dijelaskan sedikitnya. Kalau dari BS, mungkin dari yang transportasi dulu ya. Kalau dari yang BST sendiri kan sebenarnya sudah jalan semenjak tahun sekitar 2010-an lah udah ada kan ya. Nah itu kan sebenarnya implementasinya sudah ada. Namun kita melihat ada ruang optimalisasi, bagaimana sebenarnya titik-titik ekonomi itu bisa kita hubungkan loh. Nah bisa kita lebih optimalkan. Jadi masyarakat juga, oh saya mau ke sini, yang ternyata lebih banyak peminatnya, bisa kita tambahkan rutenya gitu. Soalnya kalau kita melihat mungkin tadi di posternya sudah ada juga. Sebenarnya dari wilayah-wilayah yang kita sebutkan tadi itu, beberapa titik malah masih belum ada jangkauannya. Jadi masyarakat itu masih belum dapat menjangkau haltenya gitu. Nah ini kan berarti jadi PR tersendiri. Apakah nanti, jadi kalau dilihat dan dicerminkan dari kebijakan sebenarnya sudah ada. Namun kita bisa mengoptimalkannya kembali dengan ya itu hasil dari kajian tersebut. Nah ini sebagai tadi yang juga ditambahkan Mbak Fia juga, sebenarnya ini lebih ke arah referensi kita untuk teman-teman yang sudah berada di ranah pemegang kebijakan. Karena kita kembali lagi, kita kan status quo-nya sebagai mahasiswa. Nah ini kembali lagi. Ya. Tapi paling tidak teman-teman ini nantinya juga akan mengarah ke sana ya dalam perjalanan ya. Semoga saja untuk bisa mendukung untuk kebaikan kota kita. Ya. Kemudian untuk hal-hal lain, kalau kita melihat kota Solo sendiri itu apakah
sekarang ini wujud mungkin apa ya, pembangunan yang ada di Kota Solo ini wujud dari idealisme para teman-teman ini, atau mungkin kok jadi seperti ini misalnya gitu, pernah merasa seperti itu? Kayak gimana Pak? Jadi mungkin izin jawab. Iya. Kalau perubahan dari Kota Surakarta sendiri kan sebenarnya cukup signifikan ya. Ya. Terutama karena entah itu dari pergerakan politik atau dari pergerakan investasi juga semakin kencang kan ya. Kalau dari Surakarta mungkin kita bisa merasakan sendiri bagaimana perubahan dari tadinya kita terpukul oleh COVID, tapi bangkit kita lumayan gitu, dan bukan lumayan sih, lumayan tinggi Bang. Karena program-program dari G20 terus pulih lebih cepat, bangkit lebih. Nah, itu kan berarti kembali lagi sebenarnya ada dorongan optimalisasi yang lumayan kuat juga dari pemerintah. Bagaimana utamanya dari event-event juga sudah hadir. Kemarin malah sampai ada yang mengundang Dream Theater juga hadir, dari tim-tim band juga banyak kan ya kemarin. Nanti itu juga ada Solo Batik Festival. Sebenarnya kan berarti ruang branding dari Kota Surakarta itu sebenarnya semakin optimal. Namun apakah masih banyak yang perlu dievaluasi? Sebenarnya juga masih banyak. Bagaimana nanti kita kan ada proyek-proyek strategis daerah itu yang dari Palang Joglo itu mau dibuat rel, dari Masjid Syekh yang baru itu nanti rel itu daerah apa namanya? Gilingan itu nanti mau diperbaiki. Nah ini sebenarnya kan ruangnya itu masih banyak untuk dievaluasi juga, apakah nanti ke depannya malah makin macet atau enggak. Itu sebenarnya kembali lagi. Tapi kalau secara umum sebenarnya kalau dari segi perencanaan sebenarnya optimalisasi sudah ada gitu, dan hadir gitu. Iya. Memang kalau dilihat memang sudah ada sih Pak, kalau terkait pembangunan sekarang kan kalau dilihat kan mulai banyak ya Pak pembangunan di Kota Surakarta itu, mulai dari yang Masjid Syekh tadi, kemudian pembangunan rel layang di Palang Joglo, kemudian di daerah Ngemplak itu juga ada pembangunan perbaikan gorong-gorong atau jaringan prasarana juga, dimana mungkin akhir tahun ini menjadi apa ya, wadah untuk Kota Surakarta untuk berbenah diri gitu, menjadi lebih baik. Karena kan ketika kita mengadakan event-event penting, disusul juga dengan adanya dukungan perbaikan dari jaringan transportasi dan juga prasarana, mungkin tinggal nanti hasilnya bakal seperti apa gitu. Karena seperti contoh dari perbaikan atau pembangunan rel layang ini kan harapannya agar simpang Palang Joglo ini kan tidak macet lagi seperti itu. Nah mungkin nanti ketika sudah jadi rel layangnya mungkin kita bisa mengevaluasi dan juga pemangku kebijakan bersama masyarakat bisa melihat apakah benar setelah rel layang ini dibangun dan berfungsi, apakah benar Palang Joglo ini sudah tidak macet kembali atau justru menambah kemacetan seperti itu. Mungkin hal tersebut yang perlu kita evaluasi. Ya. Ada juga yang pernah menyampaikan ke saya di acara yang lain begitu, agak sedikit menyayangkan begitu terkait dengan kawasan-kawasan heritage begitu, kurang mendapatkan perhatian, terkadang malah dihilangkan. Nah ini yang sangat disayangkan. Bagaimana teman-teman menanggapi tentang hal ini? Sebenarnya untuk kawasan heritage itu di dokumen perencanaan tata ruang itu sudah ada peruntukannya. Semisal Benteng itu kan juga suatu kawasan heritage atau cagar budaya di Kota Surakarta. Nah sebenarnya hal itu tuh sudah diatur oleh undang-undang dan juga sudah ada dokumen resminya dari pemerintah Kota Surakarta. Tinggal bagaimana lagi bagaimana Kota Surakarta bersama pemangku kepentingan ini bisa mengoptimalkan dan juga setidaknya melakukan pemeliharaan terhadap cagar budaya tersebut. Karena kan kalau masyarakat melakukan pemeliharaan kan mungkin hanya sebatas ya bagaimana kita menggunakannya dengan sebaik mungkin. Tapi jika pemeliharaan secara detail dan bangunannya itu kan untuk kebijakannya kan ada di tangan pemerintah seperti itu. Jadi mungkin lebih baik memang kita berbicara terkait bagaimana sih kolaborasi ini ke depannya bisa lebih ditingkatkan lagi gitu. Kolaborasi antara akademisi, pemerintah dan juga masyarakat. Jadi agar cagar budaya ini tuh tidak hilang gitu. Karena kawasan heritage di undang-undang dan juga di dokumen perencanaan itu memang sudah ada bentuknya seperti itu, Pak. Ya,
Karena kalau mungkin kita boleh bandingkan dengan Jogja, sama-sama yang kawasannya punya keraton dan lain sebagainya, kita terkadang agak iri sedikit begitu, karena mereka benar-benar concern, kemudian care juga terhadap hal itu. Itu termasuk juga pemerintah daerahnya begitu ya. Benar, Pak. Ya. Apa sebenarnya yang bisa menunjang itu semuanya? Bisa seperti Jogja maksudnya. Semuanya juga boleh, semua juga boleh. Kalau dari, mungkin kita bercermin dari Jogja dulu, bagaimana Jogja itu juga sebagai daerah keistimewaan diberi apa ya istilahnya, power dari pemerintah daerah dan kekeratonan itu masih bersinergi dan berkesinambungan gitu. Namun mungkin yang perlu dievaluasi dari wilayah atau pemerintahan kita itu, mungkin prioritas program ke arah cagar budaya ini masih perlu di-highlight lah istilahnya. Bagaimana seharusnya kembali lagi ke cagar budaya, kembali lagi kan ke budaya, berarti kita ada di sektor sosial budayanya juga hadir antara masyarakat juga antara pemerintahnya juga. Soalnya balik lagi kalau cuma masyarakatnya saja yang mentingin tidak bisa. Kalau dari pemerintahnya saja yang mentingin juga tidak bisa, harus bergandengan lah. Karena kalau tidak, kita hanya mementingkan ke arah satu pihak saja dari cagar budaya ini, ya kembali lagi ujung-ujungnya nanti kalau nanti sarana prasarananya atau pendanaannya disediakan tapi yang eksekutornya tidak berpartisipatif atau dari masyarakatnya kurang, berarti kembali lagi nanti terbengkalai. Atau mungkin nanti dari program prioritasnya ternyata belum diprioritaskan oleh pemerintah, tapi masyarakatnya sudah efisien dalam partisipasinya, nanti kekurangan pendanaan. Sebenarnya kalau kita bercermin di kasus, kembali lagi ke arah situ. Dan optimalisasinya ya bagaimana kita adakan mungkin berupa focus group discussion atau FGD bersama teman-teman dari masyarakat atau dari pemerintah juga tentang kebijakan cagar budaya. Kalau bercermin sih sebenarnya di sekarang ini kita sudah lumayan berkembang, tapi memang ke arahnya itu ke pengembangan eventnya, Pak. Kemarin itu kan juga ada festival payung, ada mungkin dari Syuro itu kan selalu ada festival juga ya dari kita. Itu mungkin concern dari pemerintah masih ke arah sana, namun mungkin dari pengembangan situs cagar budayanya ini masih perlu ditingkatkan lah. Ya. Karena saya melihat juga bahwa destinasi yang ada di Solo itu sebenarnya lebih daripada Jogja gitu. Perawatan. Karena awalnya ada Mataram itu adanya Pajang dulu gitu. Pajang itu ada di Solo. Itu ada di Solo. Kemudian Kartosuro, pindah Kartosuro baru pindah pecah jadi 2 begitu. Nah, termasuk juga sekarang ini baru beberapa waktu yang lalu bentengnya Kartosuro pun sudah dihancurkan begitu. Ini gara-gara perkara pasti investornya yang punya duit, pinginnya macam-macam. Nah ini memang keteguhan ya, keteguhan para pemangku kebijakan ini yang sepertinya harus benar-benar kuat begitu. Anda kalau melihat hal-hal seperti itu, sebenarnya harus seperti apa sih pemangku kebijakan ini? Sebenarnya itu kan pemangku kebijakan itu adalah orang yang bisa berdiskusi bersama masyarakat dan juga pihak-pihak investor lainnya. Jadi seperti yang udah dijelasin sama Aldi tadi, memang kita itu sebenarnya perlu forum diskusi yang berfokus sama cagar budaya itu tadi. Karena kan yang saya tahu ini kalau forum diskusi biasanya melibatkan pemerintah Kota Surakarta dan masyarakat, tapi temanya itu mungkin terkait disabilitas, terkait ruang inklusi, atau mungkin terkait penataan ruang di setiap kelurahan yang mungkin berbeda konsepnya seperti itu. Namun untuk yang tema cagar budaya ini sebenarnya kurang disoundingkan dan kurang diperhatikan oleh pemerintah, karena memang dirasa dengan adanya konsep
kota inklusi atau ramah anak mungkin sudah cukup. Namun memang perlu kita lihat juga kalau cagar budaya seperti di Kota Surakarta kan sebenarnya banyak, Pak. Atraksi wisata terkait sektor budaya sebenarnya ada. Cuman kita perlu satu hal lagi yaitu forum diskusi yang dimana pemerintah duduk bersama dengan masyarakat dan juga akademisi, di mana kita berdiskusi bagaimana kita bisa melakukan pemeliharaan cagar budaya, bagaimana kita bisa mengubah mindset atau pola pikir masyarakat yang bisa menganggap bahwa cagar budaya itu suatu hal yang penting gitu bagi Kota Surakarta. Jadi kan kalau dilihat dari Kota Jogja dan Kota Surakarta kan mungkin ada juga berubah perbedaan pola pikir masyarakat juga. Mungkin dari pola pikir masyarakat Jogja sudah menganggap bahwa cagar budaya ini merupakan hal yang penting gitu. Tapi kembali lagi, apakah Kota Surakarta sudah begitu masyarakatnya? Jadi memang perlu adanya sound yang lebih keras lagi terkait hal tersebut, Pak. Perlu adanya sinergitas antara pemerintah dan masyarakat gitu. Jadi bersama-sama kita bareng-bareng satukan visi dan misi buat melestarikan cagar budaya dan kebudayaan yang ada di Solo. Iya. Teman-teman ini salah satunya harus mempelopori juga ini. Karena ini menurut saya juga penting karena orang terkadang datang ke Solo itu juga karena cagar budaya yang ada begitu. Sementara kalau nanti sudah tidak ada, ya sudah kita mau apa di sini, nggak hanya mengandalkan event-event. Padahal event-event sendiri biasanya terkait dengan tempat begitu. Ya, baik, terima kasih Mbak Afia, Mbak Almira, Mas Aldi. Mudah-mudahan Anda akan teguh pendirian kalaupun nanti mau menjadi seorang pemangku kebijakan begitu. Idealisme yang baik itu yang Anda selalu prioritaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun Anda berada, demikian tadi sajian IT untuk pagi hari ini bersama teman-teman kita dari UNS Surakarta. Saya Rudi Herbianto, mohon maaf atas segala kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.